Selamat siang, sore, atau malam. Perkenalkan nama saya Made Bayer Siregar, NIM 4332301047. Kali ini saya akan menjelaskan hasil lab 9 di video ini. Lab 9 itu yaitu integrasi sensor DHT2, DHT22 dan LDR pada noda MCU sebagai publisher MQTT-nya, yang datanya itu dikirim ke broker Moska dan disimpan ke database MySQL. Jadi, pertama kita menjelaskan komponennya itu apa saja, komponen hardware-nya. Pertama, saya menjelaskan komponen hardware-nya yang digunakan adalah node MCU, ESP8266 sebagai microcontroller-nya, sekaligus publisher MQTT dan sensor DHT22 ini. DHT22-nya ini untuk membaca suhu dan kelembapan, dan sensor eh, ini dan sensor LDR-nya itu beserta resistornya itu untuk membaca intensitas cahayanya, dan breadboard-nya sebagai tempat rangkaian semua komponennya. Lalu kita konfigurasi node WiFi node MCU-nya. Jadi sebelum node MCU-nya itu mengirim data, kita tuh perlu mengoneksikan jaringan WiFi-nya. Jadi karena kode menggunakan library WiFi Manager saat pertama kali dinyalakan gitu. Jadi node MCU-nya ini akan membuat akses poinnya sendiri. Jadi kita sambungkan ke HP atau ke laptop, ke AP tersebut. Lalu kita buka browser ke ke browser yang 192.168.4.1-nya ini. Jadi di sana tuh nanti muncul daftar WiFi yang tersedia. Nah, kita pilih jaringan yang kita gunakan. Jadi pas setelah kita pilih kan. Jadi kita masukin aja pasport yang mau WiFi yang kita pilih itu, lalu klik save. Jadi setelah itu nanti node MCU-nya ini akan otomatis connect ke jaringan tersebut. Lalu kita enablekan firewall-nya itu supaya node MCU-nya ini bisa terhubung ke broker yang ada di laptopnya. Jadi kita perlu membuka port 1883, membuka port 1234 di firewall window menggunakan perintah netesa add firewall di command prompt-nya ini. Ini nih supaya koneksi dari node MCU-nya ini nggak terblokir dari firewall laptopnya. Lalu kita pada penjelasan kodenya. Kodenya ini, kode pada node MCU-nya ini, library-nya ini digunakan antara lain MQTT Client dan komunikasi MQTT ESP8266 WiFi dan WiFi Manager untuk koneksi WiFi-nya. Serta ada DHTSP.H untuk membaca sensor DHT22-nya. Lalu node MCU-nya ini terhubung ke broker IP laptopnya itu dengan port 1234. Nih, jadi setiap 5 detik, node MCU-nya ini membaca nilai sensor yaitu cahaya dari LDR di pin A0, A0, dan suhu dan kelembapan itu dari DHT22 di pin D1. Lalu ini nih mempublish datanya ke 4 topik sekaligus, yaitu ke building all data, building light, building slash temperature, building chill slash humidity. Lalu juga ada fitur LED-nya
eh untuk LED-nya di pin D4, D5, dan D8, eh, yaitu dia itu menyala sesuai perubahan nilai cahayanya. Seperti misalnya merah jika cahaya naik, kuning jika cahayanya sama, atau hijau jika cahayanya turun. Seperti itu. Lalu kita akan melakukan penjelasan MySQL, sub MySQL ini. Jadi pada kode sub MySQL.js ini, eh, dia ini berperan sebagai subscriber sekaligus menyimpan data ke MySQL file. MySQL file. Jadi file ini subscribe ke topik building temperature, dan setiap pesan yang diterima, dia itu akan menyimpan ke database. Dan kita bisa lihat di videonya ini, videonya ini di sini. Jadi yang kita bilang, jadi hasil outputnya ini yang bisa kita lihat di di sini. Kita lihat di sini ada data save to database. Misalnya 103, 23, 57 itu tuh udah ada data lightnya, itu cahaya, temperatur suhunya, dan kelembapannya. Baru hasil outputnya ini kita bisa lihat di localhost MQTT fish-nya ini. Nih, sini. eh di sini nih data sensornya ini berhasil data sensornya ini berhasil ditampilkan dengan kolom data di sini, kolom data, dan ada timestamp timestamps-nya. eh jadi terlihat data light, temperatur, dan humidity-nya ini tersimpan dengan timestamp yang akurat nih, kan dari tahun, tanggal, dan waktunya. eh jadi membuktikan bahwa seluruh sistem dari sensor hingga ke database-nya ini berjalan dengan baik. Mungkin itu saja eh, penjelasan saya mengenai Lab 9 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.